Teman-teman, selamat datang di kanal Tuah Kata. Kita membahas tema perkuat imunitas UMKM. Ada 4 topik di dalamnya: kenali gejala demam bisnis UMKM, kedua, injeksi yang disarankan, ketiga, kompetensi inti sebagai penguat imunitas UMKM, dan mindset kewirausahaan unggul adalah vaksin utama bagi UMKM. Saya Rahim Jabar, setelah berkarya di 2 perusahaan multinasional, kemudian saya membina UMKM melalui berbagai pelatihan. Silakan ikuti sesi-sesi di Tuah Kata ini yang membahas kiat-kiat operasional dan teknis operasional kegiatan bisnis UMKM. Dari interaksi dengan ratusan UMKM, kami menghimpun berbagai kendala dan kelemahan UMKM. Pertama, dari segi pasokan. Dan kita temui bahwa kemitraan dengan pemasok itu kurang kuat, karena umumnya pemasok-pemasok yang besar itu lebih suka berhubungan bisnis dengan yang lebih besar, yang tentunya merupakan sumber pemasukan yang lebih besar pula bagi pemasok itu. Kedua, pasokan bahan baku yang sering terkendala dan harganya sering berubah-ubah. Ini merupakan keluhan yang sering kita dengar. Kedua adalah dari segi pasar. Kita menemukan bahwa posisi pasarnya itu kurang kuat karena memang kemampuan pemasaran itu masih belum optimum. Masih banyak yang belum memanfaatkan teknologi digital, misalnya melalui e-commerce ataupun yang disebut dengan perdagangan dalam jaringan. Kedua, lemahnya akses ke pasar ekspor. Sering terjadi ketika sudah dapat pelanggan di negara tujuan ekspor, menjadi kesulitan di dalam memenuhi permintaan yang makin besar. Di dalam negeri sendiri pun pangsa pasarnya kecil sehingga kurang berpengaruh dalam sektor dan bisnis industri di mana UMKM itu bergerak. Ini mungkin terkait dengan memang konsistensi produk, konsistensi mutu produk yang belum memenuhi standar dan keinginan konsumen. Dan yang kita perhatikan pula adanya persepsi dan risiko nyata bagi calon pelanggan dalam berbisnis dengan perusahaan yang lebih kecil. Kendala yang dihadapi lainnya adalah di bidang pengelolaan, manajemen, dan strategi. Kelihatan sekali bahwa belum terbentuk struktur dan hierarki. Umumnya organisasinya kecil sehingga belum ada struktur dan hierarki yang jelas. Dan oleh karena itu belum berkembang juga proses dan sistem di dalam melaksanakan kegiatan operasi. Dan seringkali pula keputusan diambil berdasarkan asumsi yang belum teruji, namun dampaknya bisa besar. Dan kita perhatikan pula belum terlalu memikirkan untuk menghimpun keuntungan guna rencana jangka panjang, karena lebih terpusat kepada bisnis hari ini. Dan terlihat pula seringkali bergesernya prioritas karena mengejar peluang bisnis jangka pendek yang di depan mata. Selanjutnya dari segi keuangan. Ternyata memang
sumber daya UMKM itu sangat terbatas, arus kas lebih kecil, dan juga memiliki kendala besar di dalam memperoleh pendanaan. Dan juga sedikit sekali yang punya perangkat lunak di dalam melaksanakan bisnisnya. Itulah kelemahan-kelemahannya. Di sesi selanjutnya kita akan membahas kira-kira bagaimana memperbaiki kelemahan itu, atau dengan perkataan lain, apa saja kira-kira injeksi yang diperlukan untuk mengatasi demam bisnis yang dialami oleh UMKM kita di masa krisis ini. Terima kasih. Salah satu kelemahan UMKM yang kita sebut dengan demam bisnis adalah kurang kuatnya kemitraan dengan pemasok. Karena umumnya pemasok lebih suka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada langganan mereka yang lebih besar, serta merupakan sumber pemasukan yang lebih besar pula. Bagaimana cara UMKM yang kita sarankan untuk bisa mengatasi masalah ini? Ada semacam injeksi yang disarankan. Lengkapi dengan teknik negosiasi untuk komitmen jangka panjang dengan pemasok. Artinya, kita sebagai UMKM barangkali bisa bernegosiasi dan menyatakan bahwa kita mempunyai rencana masa depan, dan kita yakin dengan strategi yang tepat kita akan menjadi pelanggan mereka yang cukup penting untuk masa depan. Dan apa sesungguhnya yang kita inginkan sebagai UMKM? Arti nilai apa yang kita inginkan kita peroleh, harus kita capai, yaitu sesungguhnya kita menginginkan kita harus memperoleh penguatan di bidang kompetensi. Tantangan yang kita hadapi sebagai UMKM adalah pasokan bahan baku yang sering terkendala dan harganya sering berubah. Apa kira-kira injeksi yang kita sarankan? Tampaknya tentu kita perlu mencari bahan pengganti, dan barangkali kita bisa bekerja sama dengan sesama kelompok usaha sejenis, sehingga dengan demikian kita bisa membeli dengan partai lebih besar. Dan mungkin dengan demikian kita bisa memperoleh harga juga yang lebih ekonomis, dan juga tentunya pemasok akan menyediakan dengan lebih baik karena kuantitasnya cukup banyak, lebih banyak daripada sendiri-sendiri. Kemudian juga ternyata kita kurang kuat dalam kemampuan pemasaran. Yang kita harus lakukan adalah kita harus melengkapi dengan fasilitas bisnis daring atau dalam jaringan atau e-commerce. Sekarang ini banyak sekali yang menawarkan, tentu kita perlu memikirkan antara biaya dan manfaatnya. Nah, ini juga lemahnya akses ke pasar ekspor. Kadang-kadang sesudah kita memperoleh pasar ekspor, kita kurang mampu memenuhi permintaannya yang lebih besar. Nah, tentunya perlu ada e-commerce dan juga perlu juga kooperasi, atau barangkali kita membuat pemasaran bersama. Dan pangsa pasar yang kecil dan kurang berpengaruh dalam sektor bisnis industri. Nah, tentunya kita perlu memperkuat mutu sehingga kita bisa lebih bersaing, kemudian juga perlu perbaikan tanpa henti karena akhirnya mutulah yang akan menentukan. Dan juga kita perluas pemasaran dengan melalui dalam jaringan atau e-commerce. Dan perlu pula kita belajar bagaimana branding melalui daring, karena branding melalui daring itu berbeda dengan branding dengan yang lainnya, karena daring itu ada lagi
aturan-aturannya, karena ketika orang berselancar di dalam jaringan itu, waktunya sangat sedikit sekali dan dia tuh banyak dipengaruhi ataupun melihat hal-hal yang lain, sehingga kita perlu memenangkan perhatian mereka di dalam mungkin 15-20 detik pertama. Sebetulnya apa yang kita inginkan, nilai yang kita inginkan? Pertama adalah tentunya kita inginkan peningkatan daya jual. Dan juga nilai yang lain lagi adalah kita harus memperoleh kompetensi yang lebih luas dan lebih dalam. Sekianlah dulu teman-teman, bagaimana pendapat teman-teman? Silakan, ini adalah tempat kita sesama UMKM saling berbagi pengalaman. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe ya, biar kita bisa melanjutkan pembahasan kita mengenai masalah-masalah teknis operasional UMKM kita. Terima kasih. Yang kita rasakan juga ada kendala, adanya persepsi dan risiko nyata bagi calon pelanggan dalam berbisnis dengan perusahaan lebih kecil. Nah, kira-kira bagaimana obatnya atau injeksi apa yang kita butuhkan? Tentulah kita ingin meningkatkan diri menjadi UMKM berbasis digital atau kerennya UMKM 4.0, melakukan e-commerce, digital marketing, dan digital branding. Digital, sesuatu yang bersifat digital itu berbeda dengan yang di luar jaringan. Di dalam jaringan itu tingkat perhatian orang-orang itu lebih singkat sekali. Dalam hitungan detik kita harus mampu merebut perhatiannya. Kemudian ternyata memang belum terbentuknya struktur dan hierarki karena memang orangnya masih sedikit. Namun kita juga harus memikirkan adanya struktur dan hierarki sehingga keputusan-keputusan itu dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dan juga belum berkembang proses dan sistem karena memang masih kecil. Akan tetapi proses dan sistem itu akan mempermudah perjalanan, akan mempermudah kontrol dan kendali. Yang kita perlukan adalah kita perlu melengkapi diri dengan pola pikir manajemen bisnis sesuai dengan tahap perkembangan kita masing-masing. Nah, sesungguhnya apa yang kita butuhkan? Nilai apa yang kita inginkan? Ya, tentunya kita ingin ditingkatkan daya jual kita, daya kita menjual, atau meningkatkan, menguatkan posisi kita di pasar, serta juga kita memerlukan kompetensi-kompetensi baru yang harus dikuasai agar bisa menjadi UMKM yang lebih sesuai beroperasi di zaman digital ini. Ada beberapa teman-teman UMKM yang belum terlalu memikirkan untuk menghimpun keuntungan guna rencana jangka panjang karena lebih terpusat kepada bisnis hari ini. Dan ada pula kekhawatiran untuk terlalu berbeda. Agak segan untuk menonjol, khawatir akan tanggapan yang lebih besar. Yang kita sarankan adalah kita perlu melengkapi diri dengan pola pikir manajemen bisnis sesuai dengan kebutuhan kita, dan kemudian mungkin kita perlu masuk inkubasi bisnis. Ada beberapa program yang tersedia oleh beberapa bank yang akan membantu UMKM untuk mengembangkan bisnisnya. Nilai apa yang sesungguhnya kita inginkan? Tentunya dalam hal ini kita menginginkan memperoleh kompetensi yang lebih luas dan lebih dalam. Kendala lain yang kita sering amati adalah seringkali bergeser prioritas karena mengejar peluang bisnis jangka pendek di depan mata. Nah, ini tentu secara strategis kurang begitu kuat untuk mencapai suatu posisi yang baik di masa depan. Yang kita sarankan adalah kita perlu tentu melengkapi diri dengan pola pikir manajemen strategi bisnis.
Dan tentu kita bisa memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh beberapa bank dan lembaga membantu UMKM. Dari segi keuangan, memang dana kita, sumber daya kita terbatas, arus kas kita lebih kecil, kendala dalam memperoleh pendanaan. Tentunya dalam hal ini kita bisa memanfaatkan modal sosial, artinya ini merupakan bagaimana komunitas di tempat kita berada itu bisa mengumpulkan dana untuk koperasi bersama, serta fasilitas yang disediakan oleh beberapa fintech seperti crowdfunding dan lain-lain sebagainya. Jadi nilai yang kita inginkan sesungguhnya adalah peningkatan daya jual kita, daya kita menjual, sehingga posisi pasar kita lebih baik, dan juga kita tentu ingin pendanaan. Kita memang perlu pendanaan agar kita bisa lebih berkembang. Itulah berbagai masalah, berbagai demam atau gejala-gejala demam bisnis, dan ini beberapa injeksi yang kita sawarkan. Bagaimana pendapat teman-teman? Silakan berikan masukannya melalui YouTube kanal ini. Marilah kita saling berbagi demi kemajuan UMKM, sesama UMKM kita. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya, subscribe dan share kepada teman-teman lainnya. Untuk menguatkan imunitas UMKM, maka kami mengusulkan kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan melaksanakan pekerjaan dengan hasil sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Sebagaimana kita ketahui, bisnis itu memerlukan beberapa kompetensi karena ada proses-proses teknis dan proses-proses sosial dan proses-proses ekonomi yang tentu kita harus menguasainya dengan baik. Kompetensi kunci ini berdasarkan pengalaman bahwa ada 3 pilar bisnis yang penting, yaitu pertama adalah pasar. Pasarlah yang menentukan keberhasilan bisnis kita. Oleh karena itu, di dalam menguasai pasar, kita harus memahami konsumen, khususnya bagaimana sikap dan perilaku konsumen terhadap kategori di mana kita berkegiatan dan juga bagaimana posisi kita di mata konsumen itu. Konsumen itulah penentu suksesnya kita di pasar. Dan kemudian karena kita tidak sendirian di pasar, kita tentu memahami pula bagaimana strategi bersaing. Dan barang-barang kita itu harus disampaikan, disebarkan melalui berbagai cara sampai konsumen itu mudah memperoleh dan membelinya. Makanya kita perlu menguasai, memahami dengan baik bagaimana memasarkan di luar jaringan dan ataupun di dalam jaringan atau melalui online. Dan juga keberhasilan kita di pasar ditentukan oleh mutu produk kita. Karena itu kita harus menguasai proses pengembangan produk serta juga bagaimana agar mutu produk kita itu tinggi dan konsisten. Kita juga memerlukan brand. Brand adalah yang pertama kali memberi nama kepada produk. Akan tetapi lebih daripada itu, brand akan menawarkan produk kita sebagai sesuatu yang unik dan unggul sehingga berdaya saing di pasar. Produk yang baik, yang bermutu tinggi, yang mutunya konsisten itu apabila proses produksinya itu terorganisasi dengan baik.
Karena itu kita perlu menguasai, memahami manajemen pengelolaan produksi. Dan dari pasar kita memperoleh pemasukan. Pemasukan itu dikelola melalui proses keuangan. Di sini kita perlu memahami dan menguasai proses pengelolaan keuangan dengan sebaik-baiknya. Dan kita harus memahami pula bisnis itu sebagai satu tempat di mana dilakukan yang disebut dengan menciptakan nilai. Kita menciptakan nilai, karena itu kita harus memahami bisnis sebagai satu sistem. Artinya unsur produksi, unsur pasar, dan unsur keuangan itu saling terkait sama satu lain, saling mempengaruhi satu sama lain. Oleh karena kita harus melihatnya sebagai sesuatu sistem penciptaan nilai yang harus terkoordinasikan dengan baik. Untuk perdagangan, perbedaannya hanya terletak kalau produksi itu adalah membuat barang, kalau perdagangan adalah bagaimana memperoleh barang untuk dijual. Sementara kalau untuk jasa adalah bagaimana proses kita melaksanakan dan memberikan jasa itu kepada pelanggan-pelanggan. Di samping itu, bisnis itu memerlukan intisari kewirausahaan atau yang disebut dengan entrepreneurial mindset. Kita perlu menguasai jati diri kita sebagai wirausaha dengan mindset yang benar. Itulah yang kami sampaikan kepada teman-teman semua. Silakan berikan komentar-komentarnya. Kami sangat berterima kasih sekali apabila teman-teman dapat memberikan komentar-komentar dan masukan-masukan sehingga kita sesama UMKM dapat saling berbagi pengetahuan dengan pengalaman. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan subscribe dan share kepada teman-teman sesama UMKM. Terima kasih. Kesuksesan UMKM di dalam menghadapi berbagai gelombang di dalam melaksanakan bisnisnya tergantung kepada apa yang ada dalam diri pengusaha itu sendiri. Hal itu kita sebut dengan jati diri kewirausahaan sebagai terjemahan daripada entrepreneurial mindset atau mindset wirausaha. Mari kita lihat apa saja unsur-unsurnya dan bagaimana kaitan antara berbagai unsur-unsur tersebut. Pertama, memiliki motivasi yang kuat untuk membuat perbaikan dan mencapai raihan-raihan capaian yang lebih baik dari sebelumnya. Kedua, yaitu juga memiliki kemampuan melihat peluang yang tajam. Matanya jeli sekali melihat peluang. Peluang itu bisa terjadi karena mereka melihat adanya sesuatu yang bisa dilakukan dengan lebih baik, lebih murah, dan lebih cepat. Atau mereka juga jeli melihat celah adanya suatu produk ataupun satu jasa yang diperlukan tetapi belum ada di pasar. Dengan demikian, pengusaha yang kreatif itu selalu datang dengan solusi-solusi atau gagasan-gagasan baru, ide-ide baru yang akan ditawarkan kepada pasar. Ide-ide itu tentu perlu diwujudkan dan untuk itu mereka memiliki ketahanan dan kemampuan luar biasa untuk mengatasi tantangan. Tantangan pertama adalah di dalam memperoleh sumber daya. Sumber daya itu bukan sekedar dana, akan tetapi juga kompetensi serta teknologi.
Dia juga mampu membangun jaringan kerja yang luas dan dalam melaksanakan bisnisnya sehingga dapat memperoleh kemudahan di dalam melaksanakan kegiatan bisnis. Tantangan-tantangan itu cukup banyak dan beragam. Apakah tantangan internal ataupun tantangan eksternal, misalnya berhubungan dengan pemasok ataupun berhubungan dengan penyalur atau pengecer ataupun pelanggan. Untuk itu, bila swasta yang tangguh itu tidak kenal menyerah. Mereka yakin bahwa satu masalah bisa diselesaikan dengan berbagai solusi, tergantung kreativitas mereka. Bisnis adalah berarti mengambil risiko, dan pengusaha yang tangguh itu mampu mengambil risiko yang terukur. Pertama sekali tentu mampu mengidentifikasikan apa saja risiko yang bakal dihadapi, dan mereka juga mampu mengukurnya dan juga mampu pula mencari cara untuk menguranginya ataupun malah menghindarinya. Di dalam melaksanakan bisnisnya, orientasi utama adalah pelanggan atau konsumen. Jadi mereka selalu mendahulukan pelanggan. Mereka tahu betul apa yang diinginkan pelanggan. Dan mereka juga paham kriteria-kriteria apa yang digunakan pelanggan untuk memilih pilihan-pilihan yang beragam-ragam itu. Sehingga dia dengan cepat bisa mengadaptasi, mengubah sesuai caranya sehingga dia selalu bisa memuaskan keinginan pelanggannya. Dan tentunya mereka memiliki kepiawaian di dalam mengelola bisnis. Secara umum, barangkali secara khususnya dia mungkin memerlukan bantuan atau konsultasi dari orang lain atau malah mempekerjakan orang-orang dengan kompetensi yang dia tidak miliki. Dan yang penting juga adalah dia bersyukur dan menjaga hasil. Karena memang hasil itu diperoleh dengan upaya yang luar biasa. Dan dia bersyukur bahwa dia memiliki modal sosial, dan modal sosial itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Dan juga dia telah berhasil pula menjaga modal finansial yang telah dia himpun. Itulah kira-kira berbagai faktor-faktor yang menjadikan seseorang itu wirausaha yang tangguh. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silahkan memberikan pendapat-pendapatnya sehingga kita saling memperkaya di antara sesama UMKM. Silakan menghubungi nomor WA yang tersebut di bawah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Moga insya Allah kita bertemu di sesi lain yang akan membahas juga tentang bagaimana UMKM itu bisa selalu melakukan perbaikan terus-menerus. Terima kasih.